Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 79, Lamaran. Cindy tak bisa berkomentar selain tertawa saja. Sebelumnya Maria memang pernah menyinggung hal demikian, tetapi Cindy tak pernah menganggap itu hal yang serius. Ia kembali menatap bayi cantik dalam dekapannya. "Kamu gimana, nak? Mau punya mama kayak aku?" Maria dan Aisyah terkekeh mendengarnya. Sang bayi tentu saja tidak memberikan respon apa-apa selain hanya menggeliat. Namun, menurut Aisyah, Syahla sepertinya sangat nyaman digendong oleh Cindy. Biasanya dia kalau sama orang baru, rewel banget loh, tante. Aisyah menatap Maria yang tersenyum. Syahla punya insting yang kuat. Mungkin dia juga pengen Cindy jadi mamanya. Maria menggoda, membuat Cindy mendadak bersemu. Setelah cukup bertamu dan melepas rindu dengan sang cucu, Maria dan Cindy pun berpamitan. Cindy menyetir sendirian karena Maria sudah dijemput oleh sopir pribadinya. Selama dalam perjalanan, Cindy jadi terbayang-bayang ucapan Maria dan Aisyah ketika menggodanya tadi. Selama ini ia tak pernah berpikir untuk bersanding dengan pria seperti Tigor. Meski dalam hati ia mengaku bahwa pria itu memang cukup menarik. Tetapi baginya selama ini, itu hanya sebatas rasa kagum saja, karena ketampanan, kecerdasan, juga sifat baiknya. Tapi kenapa juga Tante Maria godain aku terus sih? Lama-lama aku takut menyalahartikan hal itu, gumam Cindy. Kemudian dengan cepat ia menepis segala rasa gundahnya. Pada malam harinya, Belva mengirim pesan singkat pada Cindy, bermaksud memberikan kabar baik mengenai niat baik Rizwan padanya. "Dia mau ngelamar aku, Cindy." Cindy yang baru saja selesai membersihkan diri, langsung melebarkan mata karena sangat terkejut. "Maksud kamu siapa, Tigor?" Tentu saja karena Belva tak mengatakan siapa pria itu, jadilah Cindy asal menebak. Hatinya mendadak gelisah sekali. Entah kenapa. "Bukan dong, Rizwan mau melamar aku." Cindy menghela napas lega dan tersenyum lebar. Akhirnya yang dinanti-nanti bisa menjadi nyata. "Syukurlah, gak ngangka secepat itu ya kalian. Selamat." Belva pun menceritakan bagaimana perjalanannya hari ini. Cindy merasa sangat lega mendengarnya. Terharu karena teman baiknya akan kembali memasuki babak kehidupan yang baru. "Belva udah mau 3 kali nikah. Sementara aku masih jomblo aja." Cindy terkekeh sendiri menertawai nasibnya. Kemudian ia teringat dengan Tigor. Apakah pria itu sudah mengetahui hal ini? Belva sudah mengirim pesan pada Cindy agar tak memberitahu pada siapa-siapa dulu mengenai lamaran itu. Karena memang urusan lamaran lebih baik tidak diumbar terkecuali pernikahan. Lagi pula, Tigor pun sedang tidak ada di Bali. Jadi memang tidak ada celah untuk Cindy berbincang dengan pria itu. Waktu berjalan begitu cepat. 2 hari kemudian Rizwan menepati ucapannya untuk datang ke rumah Belva bersama rombongan keluarga. Rizwan terlihat sangat gagah dan tampan, membawa sebuah cincin berlian sebagai tanda ikatan mereka, ditemani dengan Givari dan Susan, juga Kiai Rahman beserta istri dan putrinya. Setelah beramah tamah, Kiai Rahman pun mewakili yang bersangkutan untuk menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah ini. Posisinya Belva duduk di sebelah Oma Tara dan kerabat yang lain. Sementara Rizwan dan keluarga duduk berseberangan dengan mereka. Belva tampak cantik dengan setelan gamis biru muda dan hijab panjangnya. Prosesi lamaran berjalan lancar dan hikmat. Rizwan pun mengutarakan isi hati dan tujuannya. Kemudian Belva pun menjawab dan menerima lamaran itu. Hingga acara penyematan cincin pun berlangsung. Oma Tara memotret Belva yang tengah disematkan cincin oleh Susan yang mewakilkan pihak lelaki. Hari yang sangat membahagiakan untuk semuanya. Kali ini Belva benar-benar kembali merasakan kebahagiaan dan perasaan cinta yang telah lama nyaris mati dalam hatinya. Malam itu, setelah penyematan cincin, perasaan cinta dan kagum pada pria bernama Rizwan itu semakin terasa lekat. Semoga perasaan ini terus terjaga, hingga semakin sempurna setelah ikatan ini menjadi halal. Belva berucap dalam hati. Tanggal pernikahan pun sudah ditentukan.
2 bulan lagi Belva dan Rizwan akan melangsungkan pernikahan. Selamat ya, Mbak Belva. Aku gak ngangka banget kalian secepat ini bersatu. Semoga diberi kemudahan sampai hari pernikahan ya. Laila mendekap Belva dan mengucapkan selamat. Amin. Terima kasih. Laila, semoga kamu juga bisa mendapatkan jodoh yang baik ya. Belva tersenyum hangat. Amin. Terima kasih doanya. Mbak, mudah-mudahan jodohku bisa sebaik Mas Rizwan. Semoga jauh lebih baik ya. Yang penting kalian sama-sama mencintai. Oh ya, apa kamu sudah ada pilihan sendiri? Belva buka suara, menatap serius pada gadis cantik yang mendadak gelisah. Pilihan hati sih ada, tapi aku hanya bisa berharap dia sedang memperjuangkan aku dalam setiap doa dan taubatnya. Laila menatap kosong ke arah taman dan tersenyum tipis. Kata-katanya begitu dalam dan seperti tersirat sesuatu. Belva sendiri jadi bingung. Tapi orang tuamu pasti ingin menjodoh-jodohkan kamu, kan? Belva menebak. Laila menggeleng pelan dan berkata, Umi dan Abi sepakat tidak ingin menjodoh-jodohkan aku. Mereka akan menerima dengan baik siapapun pria pilihan aku. Alhamdulillah kalau begitu. Pastikan jodohmu itu adalah pria yang benar-benar baik dan tentunya seiman dengan kita. Belva tersenyum manis. Itu membuat Laila semakin merasa gundah. Dia seiman dengan kita, hanya saja, dia sedang berada di tempat yang jauh denganku. Dia sedang berjuang. Laila berujar pelan namun serius. Belva jadi tertegun sendiri, tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Laila. Mungkin saja kata, berjuang, yang dimaksud itu adalah untuk memantaskan diri. Sepertinya gadis itu sedang mengalami kisah cinta yang cukup problematis. Belva tak bisa bertanya lebih jauh. Khawatir akan merusak suasana hati Laila. Dia hanya berdoa agar kebaikan selalu menyertai orang-orang terdekatnya. Hari kian berlalu. Kabar lamaran itu pun memang tak pernah sampai ke telinga Tigor. Karena memang ia pun cukup sibuk dengan beberapa pekerjaannya. Bahkan dia selalu saja kehilangan jejak Belva untuk mencari waktu berduaan. Belva kini selalu ditemani oleh Laila. Tujuannya agar meminimalisir kedatangan Tigor yang selalu saja secara tiba-tiba. Kamu kemana aja sih, Bel? Bisa sempatkan waktu buat kita bicara. Tigor akhirnya menemui Belva di butik yang beberapa hari lagi akan opening. Aku sibuk, kamu tahu itu kan? Lagian udah gak ada lagi yang harus kita bicarakan selain daripada urusan pekerjaan. Tegas Belva. Jelas ada, tentang perasaan kita. Tigor masih bersikukuh. Belva hanya tersenyum setelah Laila memanggilnya dari arah mobil. Aku rasa hubungan kita hanya sebatas rekan kerja. Menurutku, lebih baik kamu fokus sama masa depan kamu aja. Karena selamanya, kita gak akan pernah bisa lebih dari sekedar rekan kerja. Permisi. Belva dengan cepat beranjak meninggalkan. Ia tidak mau basa-basi lagi. Laila pun sudah mendengar banyak tentang pria itu. Sebab itulah ia bersedia menemani Belva. Karena tugasnya mengawal pembangunan butik dan toko buku Rizwan pun dalam hitungan hari sudah rampung diselesaikan. Laila hanya tinggal menunggu waktu untuk berangkat ke Bali dan menjalankan perusahaan Rafin sesuai permintaan Givari. Kenapa Mbak gak bilang aja kalau udah dilamar? Dalam agama kita kan, perempuan yang sudah dilamar haram untuk dilamar sama lelaki lain. Komentar Laila. Tigor mana mau paham begituan. Laila, mau kita jelasin sampai berbusa juga dia akan tetap kekeh sama pendiriannya. Kata Belva. Laila menghela napas kemudian melanjutkan. Terus mau sampai kapan dia terus-terusan ngejar Mbak Belva? Sampai tiba di mana aku dan Rizwan menikah. Belva tersenyum lebar. Tiba waktunya saat opening butik Belva di cabang Jogja. Semua kerabat dan tamu penting pun hadir. Bahkan Cindy dan Maria pun memenuhi undangan di tempat itu. Cindy menghampiri Belva dan langsung mendekap erat penuh kerinduan. Kemudian meraih jemari temannya yang tersemat sebuah cincin. Ah, cantiknya. Senang banget aku tuh. Lancar-lancar ya Belva sayangku. Cindy kembali mendekap. Maria pun terheran dibuatnya. Apa, kamu udah dilamar, Bel? Tanya Maria yang mendekat. Alhamdulillah. Udah, Tante. Belva tersenyum. Maria agak sedikit terkejut. Karena dalam benaknya berpikir kalau putranya yang telah meluluhkan hati Belva. Persis seperti yang pernah Cindy pikirkan waktu itu. Dilamar sama Ustadz ganteng yang di sana itu tuh. Cindy berbisik dan mengarahkan pandangan Maria ke arah Rizwan yang sedang berbincang dengan tamu lain.
Maria menghela napas lega. Akhirnya, salah satu alasan putranya harus mundur dari perjuangan sia-sia, kini sudah di depan mata. Syukurlah, nak, tante seneng banget dengernya. Semoga lancar dan bahagia selalu ya, Belva. Maria pun bercipika-cipiki dengan Belva, memberikan dukungan dan ucapan selamat. Rasanya sangat melegakan sekali. Maria pun menghampiri putranya yang sedang berbincang dengan seorang tamu. Maria kenal dengan tamu itu, seorang pria parubaya pemilik jewelry terkenal. Emil, sudah lama kita tidak bertemu ya. Maria pun bertegur sapa dengan pria bernama Emil itu. Ya, aku mendapatkan undangan dari Belva. Kebetulan putramu juga memesan sebuah cincin dan kalung berlian keluaran terbaru dari tokoku. Emil menjelaskan, membuat Maria menoleh pada Tigor yang sedang tersenyum. Cincin dan kalung, gumam Maria, dalam hatinya sudah bisa menebak untuk siapa putranya memesan perhiasan tersebut. Tigor, mama mau bicara, penting. Maria menatap tegas dan tajam. Kemudian berpamitan dengan Emil kemudian berjalan ke arah pintu samping. Diikuti oleh Tigor yang mengekor di belakangnya. Mama tahu untuk siapa perhiasan itu. Maria mulai tegang. Bagus dong kalau mama udah tahu. Atau mama mau sekalian aku pesankan. Buat kado ultah mama nanti. Tigor tampak percaya diri. Maria membuang napas kasar dan semakin dibuat kesal oleh putranya itu. Nggak perlu. Bukan perhiasan mahal yang mama mau dari kamu. Mama tuh sayang banget sama kamu, Tigor. Makanya mama minta banget sama kamu untuk berhenti mengejar Belva. Tandas Maria penuh permohonan. Tigor terdiam sejenak kemudian berkata, aku gak bisa nyerah gitu aja, Ma. Aku tahu Belva tuh cinta sama aku. Kita sama-sama cinta. Aku mau melamar dia, Ma. Kamu benar-benar keras kepala. Harusnya yang kamu urusi itu adalah anakmu dan masa depanmu bersama perempuan lain, Tigor. Percayalah, mama cuma gak mau kamu terluka untuk yang kesekian kalinya, nak. Maria mulai berkaca-kaca, menyerahlah, karena Belva selamanya gak akan pernah kamu miliki. Aku gak mau nyerah, Belva akan menjadi milikku, sebelum orang lain memilikinya, seru Tigor yang masih percaya diri. Kamu hanya akan kecewa, karena Belva akan menikah dengan pria lain dalam waktu dekat ini. Maria menatap lurus dan serius pada putranya. Tigor menelan ludah dengan berat. Itu hal yang tidak mungkin menurutnya. Mama jangan ngaco, Belva hanya milik aku. Tigor kemudian menoleh pada Belva yang sedang berbincang seru dengan Cindy. Lalu dengan cepat ia menghampiri dan menarik pelan lengan Belva. Kita harus bicara. Tigor membawa Belva ke sudut lain dari ruangan megah itu. Ada apa sih? Belva menghentakkan cengkeraman tangan Tigor. Namun, pria itu masih enggan untuk melepaskan. Sampai matanya terkunci pada sebuah cincin yang melingkar sempurna di jemari Belva. Kamu jangan bersikap keterlaluan sama aku di depan banyak orang, Tigor. Berapa kali aku harus bilang sama kamu? Belva menatap serius. Sedangkan tatapan Tigor masih tertuju pada cincin di jari manis Belva. Jakunnya naik turun dengan berat. Cincin itu sangat menawan dan membuat desiran menyakitkan dalam hatinya. Itu bukan perhiasan biasa, melainkan pasti sebuah tanda ikatan. Dari mana kamu dapat cincin ini? Tigor mendadak sangat penasaran dan tatapannya penuh selidik. Belva masih menutup mulut dan hanya menatap tegas. Maaf, ada apa ini? Rizwan yang sedari tadi memperhatikan Belva dan Tigor, memilih untuk menghampiri. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tolong, jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan Belva. Pergilah. Tigor menatap bengis. Tapi tidak baik memaksa seorang perempuan seperti ini. Rizwan kembali bersuara. Tigor mendengus pelan dan berkata, saya sudah bilang, ini bukan urusan Anda. Saya dan Belva sedang ada kepentingan. Belva mengatur napas perlahan. Mungkin ini memang waktu yang tepat untuk mengatakan kebenaran. Dengar, Tigor, aku sudah dilamar. Belva dengan cepat berucap tegas. Sementara pernyataan itu membuat Tigor menoleh cepat padanya dan menatap tak percaya.